materi terakhir untuk perkuliahan perundang-undangan kefarmasian di tahun 2021, kita akan belajar tentang yang namanya SOP atau SPO, standar operasional prosedur. Saya akan share dulu materinya supaya nanti mahasiswa bisa dapat memahaminya lebih lanjut. Ya, standar prosedur operasional. Outline-nya ada tentang SPO, bagaimana sih Bu SOP pengelolaan sediaan farmasi dan alkes, bagaimana SOP pelayanan farmasi klinis, terus kalau saya nanti di rumah sakit atau di industri farmasi, bagaimana sih Bu SPO hygiene dan sanitasi, bagaimana juga SPO kalau saya ditempatkan di administrasi misalkan, tata kelola administrasi juga harus seperti apa, dan SPO lain-lain yang diatur kemudian. Dalam masyarakat praktek, dalam melakukan praktek pekerjaan kefarmasian yang baik, seorang apoteker harus bekerja berdasarkan SOP untuk masing-masing jenis kegiatannya, baik yang dikerjakan oleh apoteker itu sendiri maupun oleh tenaga teknis kefarmasian. SOP adalah prosedur tertulis berupa petunjuk operasional tentang pekerjaan kefarmasian. Apa saja sih yang harus kalian lakukan? Ya, ini contohnya adalah kalian buat SOP pengadaan sediaan farmasi dan alkes. Isinya itu adalah SOP perencanaan sediaan farmasi dan alkes, SOP pengadaan, SOP pengadaan sediaan antar apotek juga bisa. Ada juga SOP penerimaan sediaan farmasi dan alkes, dan yang terakhir adalah SOP penyimpanan sediaan farmasi dan juga alkes. Ini perlu kalian buat kalau kalian nanti kerjanya di apotek, contohnya seperti itu. Ada juga SOP pemeriksaan, kemudian pemindahannya seperti apa, bikin lagi SOP pengelolaan, dan pelayanan obat permintaan bidan nanti bagaimana, serta SOP penanganan obat kembalian dari pasien. Ini semua yang kalian kerjakan perlu dibuat SOP, ada alurnya harus gimana, nggak asal terima-terima aja, ada penanganan obat kembalian dari pasien. Udah masukin aja langsung ke dalam rak obat, nggak seperti itu. Jadi harus ada SOP-nya, apa yang harus saya lakukan ketika ada obat kembalian dari pasien. Apakah sudah dipakai, nanti bagaimana ketika obat sisa, tapi masih layak dipakai, nanti bagaimana SOP-nya, itu juga perlu dituliskan di dalam SOP, seperti itu. Kemudian, ya, untuk SOP pelayanan farmasi klinik, ada SOP pelayanan tanpa resep, ada SOP pelayanan dengan resep, terus pelayanan resep racikan seperti apa, penyiapan dan penyerahan sirup kering bagaimana, bikin juga SOP penyiapan dan penyerahan tablet dan kapsul. Kalian juga harus bekerja, harus tahu urutan alur kerja untuk penyiapan dan penyerahan sediaan farmasi dan alkes tertentu. Bagaimana untuk melayani resep narkotika, ada semua di SOP, termasuk PIO nanti bagaimana, konseling ini untuk apoteker biasanya. Dan kalau kalian ingin konseling harus ada batasannya sampai sejauh mana TTK boleh menerima konseling dari pasien, serta untuk penyuluhan farmasi dan pelayanan residensial dalam bentuk home pharmacy care. Untuk SOP sanitasi dan hygiene, tadi tidak hanya pelayanan, tidak hanya pengadaan, ada juga SOP nih yang perlu kalian buat, sanitasi dan hygiene. Kalau habis pelayanan tuh saya harus membersihkan ruangan seperti apa, dibuatlah itu SOP. Membersihkan lemari es bagaimana caranya, apa tunggu sampai bunga esnya banyak, apakah nanti bunga esnya dipukul aja, atau bagaimana, itu harus ditentukan atau ditulis di dalam SOP. Pembersihan alatnya seperti apa, mortir, stemper, kemudian lap tangan mungkin, ada SOP-nya juga cara membersihkannya. Dan hygiene setiap perorangan, baik pun itu apoteker maupun TTK. Ada juga yang namanya SPO, tata kelola administrasi, dibuat nih SPO-nya untuk mengelola resep, kalau 5 tahun harus diapain untuk resep-resep umum, kalau untuk narkotik dimusnahkan bagaimana. Nah, itu termasuk ke dalam SOP tata kelola dan administrasi resep. Terus ada juga kalian harus membuat SOP patient medication error, PMR. Jadi apabila ada keluhan-keluhan masyarakat,
Nah, itu bisa kalian bukukan nih, ada SOP-nya nih, harus bagaimana. Nanti akan dibuatkan suatu format biasanya, dan harus ditandatangani oleh pasien maupun tenaga teknis ataupun tenaga kefarmasian yang bersangkutan. Dan adanya SOP pencatatan kesalahan peracikan. Kalau salah perlu tetap dicatat, didokumentasikan nih. Harus bagaimana, apakah tanggung jawabnya TTK dipotong gajinya misalkan atau bagaimana. Perlu adanya SOP. SOP lain-lain yang harus dibuat. Ada pemusnahan resep tadi ya, juga termasuk penimbangan bahan baku, produksi skala kecil, mungkin ingin membuat ketika di apotek ingin buat sulfus simplex, dibikin SOP juga. Terus pengaturan suhu ruangannya juga harus ada SOP-nya. Jangan sampai di kulkas kasihnya nanti suhunya tinggi, panas, ya percuma juga, nanti semua obat misalkan suppositoria akan menjadi meleleh seperti itu. Terus SOP penggunaan baju kerja plus dengan prokes untuk yang sekarang. SOP cara menggunakan baju kerja plus dengan hazmatnya. Serta SOP apa? Cara membuat SOP itu harus bagaimana? Juga tetap harus dibuat SOP-nya. Ya. Ini beberapa contohnya, SOP-nya nanti bentuknya kurang lebih seperti ini. Jenis sarana pelayanannya apa? Apotek kah, klinik kah, dokter keluarga kah, atau instalasi farmasi rumah sakit kah? Nanti ditulis SOP apa, pelayanan resep racikan, tulis nanti judulnya di tengah situ. Nomor berapa, 01/2021. Oh, ini berarti SOP pertama yang dibuat. Ada tanggal berlakunya, tanggal berapa, sampai berapa lama. Tujuannya untuk apa sih dibuat SOP resep racikan? Kalian tulis. Dan untuknya siapa? Apoteker biasanya. Jadi apoteker akan menuliskan prosedur-prosedur dilaksanakan oleh siapa? Para TTK. Kalian tanda tangan, diperiksa oleh siapa? Apoteker atau TTK, dan disetujui oleh apoteker penanggung jawab. Ini contohnya adalah prosedur SOP, cara pembuatan SOP. Ya, ini bisa dijadikan contoh. Kemudian, ya paling itu saja untuk materi terakhir kita di tahun ini. Kalian harus belajar, mempersiapkan diri, materinya juga cukup banyak untuk ujian akhir semester nanti. Tetap jaga kesehatan. Tuhan Yesus berkati.